Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sara Ibrahim. Saya dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Nah, jadi pada video kali ini di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi pertemuan keempat mata kuliah akuntansi manajemen tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Nah, langsung saja ke pendahuluan, di mana menurut Hongren pada tahun 2005, ABC atau Activity Based Costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Nah, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber biaya andalan kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Selanjutnya, penerapan sistem Activity Based Costing atau ABC. Nah, menurut Blocker atau pada tahun 2007, ABC atau Activity Based Costing System membebankan biaya sumber daya ke item biaya seperti produk, layanan, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya ini. Yang kedua, menurut William Carter pada tahun 2009, di mana activity based costing adalah perhitungan biaya yang memungkinkan alokasi beberapa biaya overhead berdasarkan satu atau lebih elemen yang tidak terhubung ke volume. Selanjutnya, prosedur penerapan ABC. Nah, menurut Kurniati pada tahun 2015, ABC diimplementasikan menggunakan dua prosedur yang berbeda. Yang pertama itu prosedur pertama itu adalah mengidentifikasi aktivitas. Dua, dibebankan biaya ke aktivitas. Yang ketiga, aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa atau korelasi secara logis dan memiliki rasio konsumsi yang setara untuk setiap produk. Nah, selanjutnya biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama. Nah, yang terakhir itu tarif overhead gabungan. Selanjutnya, terdapat manfaat sistem ABC. Yang pertama itu adalah biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat. Yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Yang ketiga, tingkatkan perbaikan berkelanjutan dengan menghapus atau meningkatkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, yang terakhir itu sangat mudah untuk menentukan biaya yang relevan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya, syarat-syarat sistem ABC. Menurut Sujarweni pada tahun 2015, syarat-syarat yang perlu dilakukan perusahaan dalam menggunakan sistem ABC itu adalah yang pertama, modal perusahaan harus mencukupi. Nah, yang kedua itu memiliki diversifikasi produk yang banyak. Yang ketiga, penggunaan fasilitas yang sama. Dan yang terakhir itu pada masing-masing produk terdapat proses produksi yang berlainan atau sama. Nah, selanjutnya mekanisme biaya berdasarkan aktivitas, di mana menurut Garrison terdapat beberapa tahapan dalam menerapkan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, alokasi tahap pertama yaitu menetapkan biaya overhead pada biaya aktivitas. Dalam tahapan ini terdapat beberapa langkah-langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasikan dan mendefinisikan aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas, dan yang terakhir menghitung tarif aktivitas. Selanjutnya, perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Nah, yang pertama itu biaya produk activity based costing ABC, yang kedua biaya produk tradisional, yang ketiga kelebihan dan kekurangan biaya produk ABC, nah yang keempat itu kelebihan dan kekurangan biaya produk tradisional. Nah, di mana yang pertama itu biaya produk activity based costing atau ABCD, menurut Charles T. Horngren pada tahun 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa ini diubah sesuai dengan yang diperlukan. Nah, menurut Sujarweni terdapat beberapa syarat yang meski dipenuhi oleh perusahaan jika menggunakan sistem ABC.
Nah, yang pertama itu perusahaan dengan modal yang cukup atau perusahaan yang memakai banyak mesin dalam proses produksinya. Yang kedua itu perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk. Yang ketiga adalah perusahaan yang menggunakan fasilitas yang sama. Yang terakhir adalah perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda-beda pada produknya. Nah, yang kedua itu biaya produk tradisional, di mana menurut Rachma Wulan dan Yuni pada tahun 2018, karena biaya produk tradisional umumnya terkait dengan unit konsumsi overhead dan volume proses produksi, alokasi biaya overhead harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, mesin, dan biaya bahan baku. Biaya tradisional ini juga merupakan produk yang harus diperhitungkan oleh perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit dan non-unit dengan rasio konsumsi yang sama. Jadi sebagai hasil dari strategi ini dapat diasumsikan bahwa keseluruhan biaya overhead pabrik untuk setiap produk adalah sama. Karena itu setiap produk dibebankan pada jumlah yang sama. Nah, yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan biaya produk activity based costing atau ABC. Jadi menurut BAB pada tahun 2004 itu biaya produk ABC memiliki berbagai kelebihan, yaitu yang pertama biaya produk yang tampak nyata khususnya dalam industri manufaktur berteknologi tinggi di mana biaya overhead merupakan bagian besar dari total biaya. Nah, yang kedua itu biaya produk dapat ditelusuri kembali ke biaya overhead. Yang ketiga itu dengan activity based costing atau ABC itu jelas bahwa tindakan menciptakan biaya bukan produk dan produk menyebabkan aktivitas digunakan. Yang keempat itu activity based costing mendorong penghematan biaya dan mengetahui aktivitas yang tidak memberikan penambahan nilai pada produk. Yang kelima itu penggerak biaya ganda digunakan, beberapa di antaranya sangat penting dalam transaksi berbasis volume produk atau berbasis transaksi. Nah, yang keenam itu pendekatan biaya berdasarkan ABC memberikan ukuran yang valid dari biaya produk variabel jangka panjang atau biaya produk variabel jangka panjang yang penting dalam pengambilan keputusan strategis. Yang terakhir itu activity based costing cukup fleksibel dengan menyusuri biaya pada proses pelanggan, wilayah tanggung jawab manajerial, dan biaya produk. Nah, yang keempat itu kelebihan dan kekurangan biaya produk tradisional, di mana menurut C.T. Holmgren et al. Pada tahun 2005 menyatakan bahwa biaya produk tradisional terdiri dari beberapa kelebihan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu biaya produk tradisional ini mudah diaplikasikan karena biaya produk ini lebih sederhana sehingga lebih cepat dimengerti oleh karyawan dan mudah diaplikasikan. Nah, yang kedua itu biaya ini memberi laporan manajemen dengan memperlihatkan biaya yang telah digunakan. Yang ketiga itu biaya produk ini digunakan sesuai dengan prinsip akuntansi pada umumnya. Selanjutnya, target proses perbaikan. Nah, yang pertama itu pembahasan, di mana menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2007, manajemen berbasis aktivitas atau ABM adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang diwujudkan dengan memberikan nilai tersebut. Nah, tujuan manajemen berbasis aktivitas ini adalah untuk terus meningkatkan nilai pelanggan sambil mengurangi pemborosan waktu pemrosesan dan produk cacat. Nah, yang kedua itu studi kasus RTV atau Robert Truck Product. Nah, menurut Hilton pada tahun 1999 terdapat 5 langkah dalam manajemen berbasis aktivitas ini. Antara lain mengidentifikasi aktivitas tidak bernilai tambah, yang kedua itu mengetahui aktivitas penghubung, akar permasalahan, dan pemicu. Nah, yang ketiga itu melakukan evaluasi kinerja, dan yang keempat itu pelaporan biaya yang tidak memiliki nilai tambah. Selanjutnya, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Nah, sistem ABC memberikan informasi yang lebih kompleks tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang, mengurangi biaya perusahaan untuk memproduksi produk atau jasa. Namun, pihak internal perusahaan di sisi lain lebih cenderung menggunakan sistem ini.
Nah, perhitungan biaya ABC digunakan oleh sebagian perusahaan dalam pembuatan laporan eksternal, namun terdapat sebagian besar perusahaan tidak menggunakannya dengan alasan laporan eksternal kurang teliti dibandingkan laporan internal yang disiapkan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah perubahan sistem akuntansi perusahaan sulit untuk dilakukan. Yang ketiga itu buat bentuk ABC yang dimodifikasi dapat digunakan dalam mengembangkan harga produk untuk laporan keuangan eksternal. Yang terakhir itu sistem biaya penyerapan paling sederhana, yaitu mengubah biaya overhead menjadi produk menggunakan satu overhead pabrik yang telah ditentukan. Nah, sebelumnya dengan tarif berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Lanjut, kekurangan ABC menurut Tiara dan Hadini pada tahun 2015 terdapat beberapa kekurangan dari ABC atau Activity Based Costing. Yang pertama itu sistem ini membuat manajer kurang berpikir mengenai perubahan proses kerja untuk menciptakan usaha yang lebih bersaing. Yang kedua itu strategi biaya atau peningkatan margin jangka pendek dalam sistem ini mungkin bertentangan dengan permintaan konsumen. Nah, yang ketiga itu ada beberapa biaya yang dialokasikan dengan tidak baik dikarenakan kesulitan dalam menemukan aktivitas biaya tersebut. Nah, yang keempat itu memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Yang terakhir itu tidak mempertimbangkan biaya-biaya tertentu yang diabaikan dari analisis. Nah, selanjutnya analisis tindakan ABC. Pengertian laporan analisis tindakan ABC atau ABC menurut Ray Garrison dan Eric W. serta Norin pada tahun 2012, laporan analisis tindakan merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat ABC. Nah, laporan analisis tindakan memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan daripada analisis ABC konvensional. Laporan analisis tindakan memperjelas di mana biaya harus disesuaikan dalam organisasi sebagai akibat dari suatu tindakan. Yang pertama itu studi kasus klasis BRAS. Nah, langkah pertamanya itu menentukan aktivitas, kumpulan biaya, dan ukuran aktivitas. Yang kedua adalah menetapkan biaya overhead ke pol atau biaya aktivitas. Yang ketiga itu menghitung tingkat aktivitas laporan analisis tindakan. Nah, yang keempat itu pembebanan biaya overhead ke produk laporan analisis tindakan. Nah, yang terakhir itu laporan manajemen analisis tindakan tampilan data ABC. Selanjutnya perencanaan laba, di mana menurut Carter Yusri pada tahun 2002 perencanaan laba adalah rencana kerja yang diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Nah, perencanaan laba ini dilakukan untuk mencapai tujuan entitas dan sebagai acuan dasar bagi entitas untuk melakukan peningkatan maupun mempertahankan laba. Nah, selanjutnya fungsi perencanaan laba. Menurut Harhab pada tahun 2010, manfaat perencanaan laba itu yang pertama memberikan pendekatan yang terarah dalam memecahkan permasalahan. Yang kedua itu menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya yang maksimal. Yang ketiga itu mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Nah, selanjutnya juga ada manfaat perencanaan laba, di mana menurut Harahap juga manfaat perencanaan laba itu adalah pemecahan masalah yang lebih terarah. Terus selanjutnya pencapaian laba membuat timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan manfaat sumber daya yang maksimal. Yang ketiga itu mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan juga. Selanjutnya, perencanaan laba melalui model CVP, di mana cost volume profit atau CVP dapat diartikan sebagai sebuah alat atau sarana bagi seorang manajer untuk dapat memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang mengacu pada interaksi harga produk, tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan produk yang terjual. Nah, perencanaan laba melalui model CVP dapat dilakukan dengan 4 tahapan seperti menurunkan biaya tetap, menurunkan biaya variabel, meningkatkan harga jual per unit, dan yang terakhir meningkatkan unit yang dijual. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan keempat.
tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Selebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.